Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada hari yang berbahagia ini saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara semuanya. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang indah ini, kita tidak boleh lupa bahwa kita sedang menikmati anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi, sekali lagi semangatnya boleh dikeluarkan adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Tatang, terima kasih atas undangannya ke acara wisuda SMA Informatika Ciamis. Saya dengar tadi ada 163 peserta didik yang 165 peserta didik yang saat ini perpisahan telah lulus. Yang terhormat juga saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah berikut jajaran: Bapak Korwil Apersi, yang terhormat perwakilan dari Bank BTN, ada Pak Fajar dan alumni dari SMA Informatika, sekarang sudah menjadi pegawai Bank BTN. Sebuah kebanggaan untuk alma mater SMA Informatika tentunya. Yang terhormat kepada orang tua murid yang saat ini sedang berbahagia mendampingi sang buah hati untuk mengarungi perjalanan hidup yang baru. Pesan kepada adik-adik, nomor satu dan tidak boleh ditaruh di nomor berapapun. Yang pertama adalah keyakinan terhadap Tuhan, itu harus selalu nomor satu, tidak boleh ditaruh di nomor berapapun. Yang kedua adalah orang tua. Jangan pernah sekali-kali menggores hati orang tua, apalagi sampai mengeluarkan air mata. Jangan, karena di setiap langkah, di setiap tarikan nafas orang tua itu selalu mendoakan anaknya. Tidak perlu berucap, tapi di setiap langkah dan tarikan nafas sudah menjadi hal yang pasti selalu mendoakan anaknya agar lebih baik daripada dirinya. Saya berdasarkan tadi yang disampaikan oleh Pak Tatang, saya lulusan SMA dan saya tidak berprestasi. Sukses bukan hadiah. Oh, itu keren banget. Saya termotivasi oleh Pak Tatang. Saya nggak mau kalah semangat dengan beliau karena usia saya jauh lebih muda dari Pak Tatang. Tadi kita lihat suara Pak Tatang lebih lantang dari saya. Itu membuktikan semangat beliau luar biasa. Mungkin usianya yang tua tapi semangatnya tetap muda. Boleh tepuk tangan buat Pak Tatang. Berangkat dari perjalanan saya sebagai seorang office boy, ternyata hanya butuh 1 tahun saya untuk menjadi direktur. Tidak lama. Kenapa bisa seperti itu? Itu pertanyaan yang umum. Mungkin takdir, mungkin nasib, tapi menurut saya bukan cuma itu.
Menurut saya banyak faktor pendukung kenapa saya bisa dikategorikan saat ini lebih daripada beberapa tahun ke belakang, atau dibilang sebetulnya saya masih malu kalau dibilang sukses, karena sukses saya bukan seperti ini. Ini belum apa-apa. Semoga bisa memotivasi adik-adik semua. Sukses itu tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Kerja keras dan tidak pernah menyerah dan terus belajar, dan yang paling penting adalah tidak pernah protes. Itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah protes. Setiap kejadian yang datang saya terima. Setelah saya terima, saya pelajari. Setelah saya pelajari, saya menjadi bisa. Setelah menjadi bisa, saya aplikasikan. Setelah itu, saya meraih apa yang saya cita-citakan. Maka di dalam berproses, yang saya alami sejauh ini adalah saya tidak pernah protes dari setiap keadaan yang terjadi. Saya selalu terima. Ya, tadi rekor muri penjualan terbanyak dalam waktu satu hari. Sehari jual rumah itu 556 unit. Realisasi KPR terbanyak dalam waktu satu tahun. Satu tahun itu bisa sampai 3.000, 2.000, 3.000 unit. Tentunya kalau berbicara keuntungan adik-adik, satu unit untung 50 juta aja saya nggak tahu ngalihinnya hasilnya berapa. Kayak nolnya banyak banget. Tapi bukan itu goal saya. Bukan. Kalau goal saya itu, saya nggak akan hadir di sini. Kalau goal saya itu, mohon maaf, mungkin saya minta difasilitasi. Tidak. Goal saya bukan itu. Goal saya adalah menunggu adik-adik semua suatu saat datang ke saya, bantu saya untuk mengguncang dunia. Goal saya adalah itu. Mohon maaf, kalau Chinese punya 9 naga, mari sama-sama kita bangun 9 Garuda. Kalau saya melihat ke atas, ini semua sudah disetting. Di perpolitikan bisnis semua sudah disetting. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang sukses terlebih dahulu. Oleh orang-orang yang sukses hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan anak cucu di lingkungannya. Jangan pernah putus asa. Jangan kebanyakan protes. Terima, pelajari. Terima, pelajari. Begitu bisa, aplikasikan. Begitu bisa, aplikasikan. Permasalahan apapun, terima, pelajari. Nanti semesta, nanti ada-ada akan merasakan Tuhan akan menggiring kita, menggerakkan kita ke arah yang kita tuju apabila kita selalu menjadi hambanya yang selalu menerima apa yang Dia berikan. Kalau kebanyakan diprotes pemberian Tuhan, marah nggak Tuhan? Nah, ini sangat berkaitan sebetulnya, sangat berkaitan. Nah, berbekal fondasi itu perjalanan saya cukup singkat karena seorang OB yang kerjaan saya hanya nyapu, nyuci, ngepel, bersihin kamar mandi, bersihin dapur, bikin kopi. Alhamdulillah saat ini kalau dihitung orang yang kerja dengan saya ribuan. Alhamdulillah bisa menafkahi orang-orang. Dan terus apa yang saya punya? Saya nggak punya apa-apa. Membaca berita itu Pak Angga dulunya mantan OB bisa sampai sekarang jadi bos properti, itu gimana sih Pak Angga? Ya, untuk berbagi kiat sukses mungkin saya bukan orang yang piawai untuk itu, tapi mungkin saya jembatani dengan bercerita apa yang sudah pernah saya alami. Memang saat itu saya sebelum seperti sekarang
berangkat bergelut di dunia properti itu tahun 2017 hanya menjadi seorang office boy, di mana kerjaan saya saat itu ya kerjaan sebatas seorang office boy. Cuma yang saya ingat di dalam perjalanan saya, yang fondasi paling pertama adalah mungkin tidak terlalu umum, tentang keyakinan kepada Tuhan, bahwasannya tidak ada yang mustahil apabila Tuhan mengizinkan. Di situ yang saya ingat di dalam perjalanan saya waktu tahun 2017. Ternyata kemampuan yang diberikan sama Tuhan kepada saya itu sangat luar biasa, karena tidak perlu waktu lama untuk menjadi Tuhan mengangkat derajat saya, terus merubah kehidupan saya, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah sekarang usaha yang sedang saya geluti dapat terus tumbuh dan berkembang. Cuma kalau memang secara umumnya tentunya dibutuhkan perjuangan, konsisten, menjaga kepercayaan, ikhtiar, karena seperti yang dibilang sama, saya termotivasi oleh Pak Tatang, sukses itu bukan bonus, sukses itu bukan hadiah, sukses itu butuh perjuangan, butuh kegigihan, butuh komitmen, butuh menjaga trust yang sudah diberikan oleh orang lain siapapun itu. Nah, itu betul sekali. Itu yang saya lakukan, tidak pernah berhenti saya untuk terus belajar. Apapun yang terjadi tidak pernah saya tolak, saya protes. Saya terus terima dan pelajari. Setelah berjalannya waktu, ternyata tanpa sadar saya memahami setiap permasalahan yang ada di dalam bisnis yang sedang saya jalani. Jadi alhamdulillah, kemampuan Allah terus menggerakkan kami semua yang memang sedang terlibat membangun Pesona Kahuripan, sehingga dimunculkan ide-ide, rencana-rencana untuk terus berkembang. Nah, salah satunya yang sedang kita ramu, yang sedang kita racik adalah karena memang kita mempunyai target 6.000 unit di tahun ini, tentunya di situ kita harus berani melakukan sesuatu yang berbeda. Karena kalau misalkan melakukan sesuatu sama seperti tahun lalu, hasilnya sudah masih seperti tahun lalu. Ini harus ada yang berbeda. Saya sedang kaji bersama tim itu, setiap orang yang nantinya, setiap konsumen yang nantinya beli rumah di Pesona Kahuripan 9, kita akan berikan subsidi biaya pendidikan. Nominalnya itu kalau kami rata-ratakan dari TK sampai lulus SD, kami insya Allah sediakan sebesar 21 juta untuk setiap konsumen yang beli rumah di Pesona Kahuripan 9. Dan ini terus sedang kami matangkan, dan memang harus di tahun ini kami harus finalkan sehingga program tersebut bisa jalan dalam rangka sebuah dobrakan ataupun terobosan untuk merealisasikan 6.000 unit dalam 1 tahun. Pak, modal awal jadi bos properti ini juga modal awal bisa berkembang ya? Bang, saya kalau bicara modal, saya nggak punya modal sampai sekarang. Modal awal saya hanya keyakinan. Saya yakin terhadap pemilik semesta, terhadap Allah, bahwasannya saya dimampukan untuk terus berkembang selagi memang saya tetap di koridor divisi misi yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Kalau modal secara finansial, kita berangkat tidak pakai modal Pesona Kahuripan, dan modal secara mental itu tentunya perlu ya Pak ya. Mental menjadi seorang pengusaha, mentalnya harus kaya, mentalnya harus kuat. Nah, itu adalah salah satu modal dasar yang paling penting menurut saya untuk menjalankan sebuah usaha dan untuk meraih cita-cita. Pak, tadi kan Bapak juga hadir di acara perpisahan yang masih motivasi. Nah, mungkin ada peluang juga Pak bagi para lulusan-lulusan ini untuk bisa masuk ke dunia kerja, misalkan ke properti seperti itu. Peluangnya gimana? Peluangnya ada, dan peluangnya besar. Saya welcome. Saya butuh generasi-generasi penerus. Saya butuh generasi-generasi
bangsa. Karena pada umumnya kalau saya lihat di sekitaran itu seperti sudah menjadi budaya. Di saat orang tuanya sukses, begitu orang tuanya meninggal, usahanya hancur, anaknya merintis lagi, mensukseskan lagi usahanya, meninggal, cucunya merintis lagi, terus seperti itu Pak, terus seperti itu. Dan ini saya terpanggil untuk merubah budaya itu. Gimana caranya kita sukses, anak kita itu tidak merintis, anak kita itu melanjutkan, cucu kita melanjutkan. Nah, maka generasi-generasi penerus yang tadi, saya dengan kehadiran adik-adik yang tadi sangat senang sekali. Semoga bisa membantu saya dalam merealisasikan apa yang sedang saya tuju, Pak. Nah, kuncinya yang diwariskan adalah bukan harta, bukan tahta. Yang diwariskan adalah cara berpikirnya. Harta habis, menurut saya itu. Kalau saya melihat gambaran di sekitar, sama, tahta pun akan hilang. Tapi kalau cara berpikir yang diwariskan, ya saya akan coba, semoga aja hasilnya seperti yang kita rencanakan. Sehingga begitu contoh saya merintis usaha terbilang sukses, saya pulang, saya tidak ada, saya meninggal, anak saya melanjutkan, tidak harus merintis dari awal. Karena dari sekarang kita didik cara berpikirnya agar satu visi misi merubah budaya yang lama. Dan ayo kita bisa, kita mampu, dan kita harus selalu memikirkan generasi-generasi selanjutnya, Pak. Siap. Nama lengkap kan? Angga Budi Kusuma. BTM Kota. Siap.